Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimi biabihi wa ummahat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunawiru biha qalbi wa tuqdili biha hajati fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman ta'man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihi hawaiju wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli maklumilak. Amma ba'du. Para kiai, para ustadz, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu melakukan aktivitas sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adakah firman Allah kita untuk bekerja? Tentu setiap aktivitas rutinitas yang kita lakukan, bila kita kerjakan dengan membaca bismillah, walaupun itu kita sebagai petani, sebagai guru, sebagai ustadz, itu adalah suatu ibadah. Ibadah yang sesungguhnya adalah melakukan perbuatan baik, menjauhi perbuatan munkar. Sahabat, tidak sulit untuk beribadah itu. Anda hanya baca bismillah dan selalu melakukannya dalam hati, dalam pergerakan Anda, dalam bekerja, dalam semua aktivitas, dan hanya ingat kepada Allah, dan hanya takut kepada Allah, dan hanya tunduk taat kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memudahkan semua urusan kita di dunia. Bukankah dunia ini tempat sementara dan masih ada tempat yang lebih nikmat nanti di akhirat. Semoga dengan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita akan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah menarik, sahabat. Ada umat Rasulullah, dia mengamalkannya dengan selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Boleh juga yang lebih lengkap, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semampu kita, sebanyak yang kita bisa kerjakan. Walau kita sedang beraktivitas, misalnya kita pergi ke ladang, pergi ke kebun, terus lakukan dalam hati, membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa demikian? Hanya mengamalkan istighfar saja, semua hajat, semua keinginan yang kita
inginkan, yang belum terijabah, yang belum terkabul. Mengapa dengan istighfar bisa terijabah atas izin Allah yang memiliki innama amruhu ida aroda saya ayyakullahu kun fayakun. Sebagaimana Ustadz Danu juga, dia mengamalkan kun fayakun atas izin Allah. Setiap jamaah yang sakit hanya disuruh minta maaf. Banyak contoh-contoh orang-orang yang diberikan maunah, yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya bisa melakukan dengan mengucap kun fayakun, tapi hanya seseorang atau hanya beberapa orang saja yang Allah izinkan dengan mengucap kun fayakun atas pertolongan Allah, maka semuanya akan dipermudah, akan diijabah. Yang sakit sembuh, yang punya niat yang belum tercapai bisa terijabah atas izin Allah. Begini sahabat, sederhananya istighfar itu adalah kita memohon ampun dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang akan kita kerjakan, dan yang belum kita kerjakan. Insya Allah dengan sering beristighfar, dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang akan kita kerjakan, dan dosa yang belum kita kerjakan akan Allah ampuni. Karena hakikatnya istighfar itu adalah kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla di setiap perkataan, di setiap kalimat, entah kapan waktunya, entah istighfar yang mana yang Allah ijabah. Tapi kalau kita bisa mengamalkan istighfar itu, astagfirullahaladzim, entah tangan kita yang pernah mencuri yang kita tidak sadari, entah mulut kita yang pernah bergibah, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, ngomongin kejelekan diri sendiri kepada orang lain, itu pun tidak bagus sahabat. Cukup hanya Allah yang tempat kita mengadu kepadanya. Insya Allah sahabat, suatu saat akan terijabah, baik cepat baik lambat, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dengan kita sering mengucapkan istighfar, insya Allah dinding pemisah antara doa kita dengan Allah akan tidak terbatas. Karena kita sebagai umatnya Rasulullah SAW sudah mulai dikurangi dosanya, diampuni dosanya, dikurangi catatannya. Dari yang tadinya banyak dosa sampai dosanya habis. Itulah manfaatnya istighfar. Tetap kita melakukan amal soleh kebajikan. Hablum minallah, hablum minan nas, ya Rahman ya Rahim. Ada kisah yang sangat menarik. Ada umat Rasulullah ingin bertemu dengan khalifahnya. Kalau zaman sekarang oke lah sahabat, kita akhiri saja, nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.